Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Hermina. Bertemu lagi saya dengan Dr. Lukman Behaki dalam sesi Hermina Podcast. Apa kabar sahabat Hermina sekalian dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada episode kali ini seperti biasa saya tidak sendiri dalam Hermina Podcast kali ini. Di sini saya sedang ditemani oleh salah satu dokter spesialis favorit saya, Dr. Aryani, spesialis paru, salah satu dokter spesialis paru yang berpraktek di Rumah Sakit Hermina. Boleh disapa dok, teman-teman sahabat Hermina? Halo sahabat Hermina, selamat sore. Selamat sore. Hari ini saya dan Dr. Aryani akan membahas tentang apa itu tuberkulosis, faktor risiko, pengobatan, sampai dengan pencegahan ya dok, untuk mengurangi penularan dari tuberkulosis itu sendiri. Karena pada tanggal 24 Maret ini kita memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. Sehingga merupakan hal yang penting dok menurut saya untuk kenapa kok kita harus mengedukasi masyarakat umum terutama tentang tuberkulosis ini. Karena pada saat saya terjun ke masyarakat masih banyak nih dok beberapa mitos atau isu-isu yang berkembang bahwa tuberkulosis ini merupakan, pertama ada yang bilang penyakit guna-guna dok, yang kedua ada penyakit keturunan keluarga, yang ketiga bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa tuberkulosis ini merupakan penyakit orang miskin dok. Nah, langsung aja kita mulai. Sebenarnya apa sih dok penyakit tuberkulosis itu dokter? Jadi tuberkulosis itu kan sering disebut dengan TBC ya? Ya dok. Sebenarnya yang tepat istilahnya bukan TBC tapi TB. TB ya dok ya? TB paru. TB atau paru. TB ekstra paru, TB di luar paru. Jadi kalau di istilah awam memang disebutnya TBC ya. Yeah. Oke, nggak apa-apa kita gunakan istilah awam, bukan istilah kedokteran. Jadi TBC sendiri adalah suatu penyakit di mana penyebabnya adalah infeksi Mycobacterium kompleks. Jadi bukan penyakit keturunan, bukan penyakit, apalagi penyakit guna-guna atau penyakit hanya oleh orang miskin. Ya. Jadi penyebabnya jelas adalah suatu bakteri yang namanya adalah Mycobacterium tuberculosis complex. Oke, berarti sebenarnya penyakit TBC ini disebabkan oleh bakteri ya dok. Berarti ada infeksi dari bakteri yang namanya tadi Mycobacterium complex ya dok. Tuberculosis complex. Oke. Ada bacaan dok bahwa berdasarkan TB Report 2022 Indonesia sudah menempati peringkat kedua dengan penderita TB terbanyak seperti itu dok. Bahkan sampai 960 kita ya, hanya hampir 1 juta ya dok. Kita mengalahkan si India. Kita akan mengalahkan Cina, tapi kalah sama India ya dok ya. Kalah. Jadi nomor 1 India, nomor 2 Indonesia, nomor 3 Cina. Itu penyebabnya apa dok? Kenapa kok Indonesia, Cina, India itu menjadi 3 teratas penderita TBC? Apakah memang ada pengaruh dari faktor geografis segala macam? Kita bicara epidemiologi secara global dulu ya. Secara global dok. Angka TBC di dunia ini 10.600 sekian. Banyak juga ya dok. Kematiannya 1 juta lebih. Paling banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Kalau masalah kenapa banyak laki-laki dibanding perempuan, karena laki-laki lebih banyak beraktivitas di luar, sehingga kontak dengan luar lebih banyak dibandingkan perempuan. Yang pertama. Benar, kita sekarang ini juara ya. Sebentar lagi jangan sampai nanti kita jadi juara umum ngalahin India. Ya, kita sudah mengalahkan Cina dalam hal yang negatif. Karena kita harusnya tidak menjadi juara 2, harapannya sih keluar dari 10 besar. Tetapi ada sisi baiknya sebenarnya ketika kita menjadi juara 2. Berarti mungkin angka pelaporan kita sudah lebih baik. Jadi jangan juga merasa bersedih ketika jadi juara nih, walaupun juara dalam hal negatif ya. Bisa jadi yang lain itu tidak menjadi juara bukan karena mampu untuk mengatasi infeksinya, tetapi pelaporannya yang tidak baik. Jadi sisi buruknya adalah ya berarti angka TBC kita banyak, tapi sisi baiknya adalah mungkin karena ini juga salah satunya kemampuan pelaporan kita sudah lebih baik. Jadi monitoring evaluasinya sudah lebih baik, pelaporannya sudah lebih baik. Itu kalau kita ngambil sisi positif dari si juara 2 ini. Kenapa sih kok kita bisa jadi 3 besar ya? Indonesia, kemudian Cina. 3 negara ini adalah negara dengan
angka penduduk yang besar. Nah, jadi semakin besar penduduknya, berarti angka kerapatannya juga semakin tinggi, semakin padat. Semakin padat. Nah, jangan lupa bahwa TBC ini ditularkan memang oleh bakteri Mycobacterium kompleks. Penularannya bagaimana? Nah, penularan itu akan berpengaruh karena penularannya adalah secara airborne, jadi di udara dari droplet yang dikeluarkan dari percik, dahak atau riak orang yang TBC. Maka ketika kita itu punya penduduk yang banyak, tingkat kepadatan penduduknya juga padat, maka resiko untuk terjadinya penularan akan lebih besar dibandingkan mungkin negara yang mempunyai tingkat penduduk yang lebih sedikit. Ya, pasti kan Cina, Indonesia, dan India itu kan penduduknya besar ya. Penduduk padat ya dok ya. Indonesia walaupun dibilang negara kepulauan, tapi kan sebenarnya nggak besar Indonesia itu, tapi penduduknya banyak ya. Dibandingkan Cina besar jumlah penduduknya banyak, tapi kan luas daerahnya juga luas. Seperti itu. Salah satunya penyebabnya juga seperti itu, dan juga ya mungkin pada prinsipnya bahwa ketika ada masih stigma di masyarakat bahwa TBC itu adalah hal yang tabu, maka pengobatannya juga nantinya juga banyak orang yang mungkin tidak mau berobat. Semakin tidak mau berobat, maka penularan akan semakin besar. Seperti itu. Kita nggak bisa melepaskan bahwa stigma di negara Indonesia terhadap TBC itu cukup sangat tinggi. Jadi selain jumlah penduduk, kemudian angka kerapatan tinggal, kemudian juga ada stigma yang menyebabkan terhalangnya seseorang itu untuk berobat, sehingga ketika dia tidak mau berobat, maka penularan akan semakin luas. Masih dianggap aib ya dok, sama sebagian besar orang. Tidak punya regulasi bahwa ketika orang yang kena TBC itu tidak mau diobati, maka dia akan berhadapan dengan hukum, itu tidak ada. Kalau di luar negeri kayak di Amerika, mereka punya aturan bahwa ada panisnya ada panisnya ketika seseorang sudah terdeteksi TBC kemudian tidak mau diobatin, maka ada aturan pemerintah yang dilanggar dan bisa ada punishment dari pemerintah. Kalau di Indonesia kan tidak bisa diperlakukan seperti itu. Kalau terkait iklim dok, kan Indonesia cukup lembab, India cukup lembab, itu bisa berpengaruh juga berarti dok? Ya, sebenarnya walaupun lembab, tapi kan kita itu kayak matahari ya. Iya, benar dok. Kayak matahari, sehingga kuman itu sebenarnya kuman TBC kan mati ya, dan gampang mati karena terpapar matahari. Nah, masalahnya adalah walaupun mataharinya banyak, tetapi ketika perumahannya tidak didukung oleh pencahayaan yang bagus, sirkulasi udara yang baik, ya itu akan bisa menyebabkan kuman TBC itu akan bertumbuh. Jadi kalau yang namanya kelembapan tinggi, ya banyak sih negara lain yang kelembapannya tinggi, tetapi bagaimana satu pola hidup, kemudian bagaimana kerapatan penduduk, dan juga sirkulasinya kan berbeda ya setiap negara. Kita kan negara berkembang ya. Berarti salah satu faktornya adalah lingkungan tempat tinggal juga ya dok ya, sirkulasi, ventilasi segala macam, sama paparan cahaya matahari ya dok, itu jadi sangat cukup berpengaruh terhadap berkembangnya kuman tuberkulosis ya dok, TBC seperti itu. Terus dok, kalau untuk gejala nih yang perlu kita curigai, apakah seseorang tersebut menderita TBC atau enggak, terus kapan harus ke dokter untuk periksa seperti itu, kapan dok kira-kira, dan gejalanya seperti apa dok? Iya, pada prinsipnya semua orang baik dewasa maupun anak-anak yang mempunyai gejala batuk lebih dari 2 minggu, maka sesuai dengan standar ISTC maka akan diperiksakan adakah kecurigaan terhadap TBC. Yang pertama. Jadi setiap batuk lama ya dok? Lebih dari 2 minggu? Lebih dari 2 minggu. Kita sebut itu sebagai batuk yang kronis ya, lebih dari 2 minggu. Maka untuk negara yang seperti kita, negara yang 32 besar dunia dalam TBC-nya, maka standarnya adalah harus tetap disingkirkan adanya kemungkinan TBC atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang biasanya khas ya dibilang trias TB itu ya selalu diomongkan adalah batuk lebih dari 2 minggu, berat badan yang turun, dan juga adanya keringat malam. Walaupun itu tidak bisa menjadi patokan yang khas ya. Jadi ada beberapa kondisi yang tidak akan nampak seperti itu walaupun pasiennya juga TBC. Kemudian gejala-gejala lain bisa disertai dengan sesak napas
bisa juga batuk darah, walaupun harus diketahui bahwa batuk darah tidak selalu selamanya TBC. Iya. Jadi jangan nanti semua orang yang batuk darah dianggap TBC. Iya, Tapi salah satu gejala daripada TBC adalah batuk lama dan batuk darah, sesak napas atau nyeri di dada. Kemudian ini kalau kita bicara TBC adalah TB paru ya, Iya, itu dok. TB paru. Tapi ketika TB ini ada TB ekstra paru atau TB yang di luar paru, maka gejalanya sesuai dengan di mana tempat infeksinya. Misalnya Oke. TB-nya di meningitis TB yang di otak, Di maka selaput otak ya, gejalanya dok, ya? bisa kejang, bisa Penurunan juga kesadaran, kesadaran seperti seperti itu ya, itu. Atau kalau misalnya TB-nya kena di tulang, bisa rasa nyeri yang hebat. TB-nya menyebabkan penumpukan cairan di pleura. Pleura adalah rongga di antara paru dengan dinding dada. Mungkin pasiennya akan sesak napas berat atau tertinggalnya gerakan daripada paru. Atau kalau misalnya TB-nya di kulit bisa juga akan nampak lesi yang ada di kulit atau di kelenjar, jadi pada benjolan nih biasanya di kelenjar. Yang paling sering mungkin biasanya adalah di leher ya, Iya. seperti itu. Jadi secara umumnya adalah yang saya sebutkan tadi, yang lainnya adalah sesuai di mana lokasi TBC itu Infeksinya. terinfeksi. Oke, Infeksinya berarti berarti untuk TBC sendiri sebenarnya tidak hanya terjadi di paru-paru ya, dok, tapi Iya. di luar paru-paru juga bisa ya, dok. Betul. Oke, terus kalau misalkan yang di luar paru itu, apakah dia harus ada gejala batuk juga atau ya bisa iya bisa enggak seperti itu, dok? Bisa iya, bisa tidak. Oke. Walaupun semua infeksinya masuknya melalui saluran pernapasan, tetapi manifestasi gejala itu sesuai tempat yang dia tempati, Iya, dok. seperti itu. Dan kalau pada oke. TB anak sukanya tidak khas malahan. Pada TB anak atau pada TB biasanya gejalanya itu tidak batuk malahan. Apakah berat badannya yang tidak cukup naik seperti itu. Atau pada orang-orang dengan imunitas yang rendah. Pasien-pasien dengan imunitas yang rendah kadang gejalanya tidak khas, walaupun gambaran radiologinya juga tidak khas. Biasanya pasien-pasien dengan HIV. Seperti itu. Jadi ada yang namanya kekhasan gejala, tetapi ada juga gejala yang tidak khas yang ya harus juga kita mulai memikirkan bahwa ini ada kemungkinan TBC apa tidak, seperti itu. Walaupun biasanya kalau tempatnya adalah di paru, gejala paling utamanya bisa orang Batuk. dewasa adalah batuk. Batuk, oke, dok. Terus kadang kan ini batuk lebih dari 2 minggu, sedangkan banyak orang nih yang beranggapan batuk lebih dari 2 nggak apa-apa nih gara-gara rokok, atau batuk lebih dari 2 minggu nggak apa-apa nih saya gara-gara alergi, yang paling sering itu alergi ya, dok. Oke. Terus cara membedakan, apakah ada pemeriksaan khusus nih membedakan antara ini batuk karena TBC atau batuk karena TBC? Apakah ada, karena tadi dokter bilang fotoradiologi atau pemeriksaan darah atau pemeriksaan lainnya, dok? Iya. Jadi TBC itu seyogyanya tidak didiagnosa hanya berdasarkan klinis. Oke. Ya, seyogyanya ya. Jadi kalau kita bicara baku emasnya adalah kultur, itu baku emas. Oh, Tapi kultur baku ya, emas itu kan kultur tidak gampang ya. Iya, Butuh lama ya, Dok? Lama, biayanya besar. Nah, tidak boleh juga kita mendiagnosa TB berdasarkan dari serologi, dari darah, itu tidak Iya. boleh. Oke, dok. Jadi ketika ini ada kecurigaannya adalah TB-nya di paru, maka yang kita lakukan harus melakukan pemeriksaan mikroskopis. Ya. Walaupun sekarang yang diutamakan adalah bukan mikroskopis yang konvensional ya, yang pakai mikroskop ya, dok, ya? BTA basis tanam asam yang diperiksakan sesaat dan kemudian pagi dan sesaat. gitu. Sekarang bukan cuma sekarang ya, sudah beberapa tahun ke belakang ini, maka ketika kita juga sudah mempunyai alat yang lebih bagus untuk memeriksa dengan kemungkinan pencapaian spesifitasnya lebih tinggi, maka yang disarankan adalah pemeriksaan TCM, tes cepat molekuler. Oke, dok. Seperti itu. Oke, berarti kalau untuk baku emas tetap kultur, tapi karena ada keterbatasan segala macam, jadi lebih diutamakan sekarang adalah TCM, Iya, seperti itu, dok. pada fasilitas kesehatan yang mempunyai alat tes cepat molekuler, biasanya ada namanya sini Gen Expert ya. Ya. Gen Expert RIF gitu, maka yang disarankan adalah menggunakan tes cepat molekuler dibandingkan menggunakan mikroskopis BTA pada kondisi di mana Ada alatnya. Oh, oke. Nah, atau kemudian yang adalah pasien-pasien yang mempunyai imunitas yang rendah, misalnya pasien-pasien HIV. Pasien HIV itu seyogyanya seharusnya periksanya bukan mikroskopis BTA, tetapi tes cepat molekuler. Oke, jadi kalau Seperti itu. Kalau jadi TB itu harusnya ada temuan mikrobiologisnya nih, apakah kita mendiagnosa secara mikroskopik atau kita memeriksa gen yang ada
pada tes cepat molekuler seperti itu. Tapi ada yang namanya TB klinis. Iya. Ya, Kalau TB klinis seperti apa, Dok? TB klinis adalah ketika kita tidak menemukan adanya hasil positif baik jadi MTB-nya, Mycobacterium tuberculosisnya tidak terdeteksi baik itu secara dengan tes cepat molekuler atau tidak terdeteksinya kuman TB secara mikroskopis. Namun secara klinis, jadi tadi ada batuk yang lebih dari 2 minggu, berat badan turun, nafsu makan turun, keringat malam, kemudian disertai gejala-gejala lain yang bisa batuk darah misalnya, atau sesak napas, kemudian fotoronsennya positif. Jadi fotoronsen juga mendukung, dan diagnosa TB klinis itu hanya bisa ditegakkan oleh dokter paru, ya dokter spesialis ya, dalam juga bisa. Jadi kalau seandainya mungkin ada teman-teman sejawat yang di perifer, misalnya di Paskes 1, kemudian kan sekarang di Puskesmas juga ada TCM, ada TCM, dan ternyata hasilnya negatif, tapi Anda tidak yakin ini memang ini beneran negatif atau ini sebenarnya negatif tapi sebenarnya dia TBC, seyogyanya dirujuk ke dokter paru, karena kita yang akan memastikan apakah ini suatu TB klinis atau tidak. Banyak orang-orang yang ternyata hasilnya itu negatif tetapi ternyata dia adalah TB dan kita obatin akan membaik. Jadi biasanya kalau kita ragu misalnya apakah ini ada gambaran-gambaran tertentu yang kadang-kadang mengecoh ya, jadi ternyata dia bukan TBC, misalnya dia ternyata adalah satu keganasan atau malignansi, maka ada yang namanya adjuvan TB. Jadi kita secara klinis dan radiologisnya menunjang, kita bisa berikan dulu 1 bulan, kemudian kalau dievaluasi dia membaik kita lanjutkan sampai 6 bulan. Tapi jangan terlalu lama, ketika 1 bulan kita berikan pasien tidak semakin membaik, semakin memburuk, harus dipikirkan yang lain. Pikirkan yang lain itu bisa apakah satu keganasan, ataukah dia kuman yang lain, ataukah dia jamur. Jangan lupakan juga saudaranya TBC, saudaranya Mycobacterium tuberculosis nih, yaitu non-tuberculosis Mycobacterium. Jadi dia mirip ya. Jadi memang kalau ketika atau pikirkan yang lain juga ketika tidak membaik, jangan-jangan ada resistensi. Ya, resistensi bisa terjadi. Jadi jangan cuman terpatok pokoknya kalau baik tidak membaik saya kasih terus sampai 6 bulan, jangan. Jadi harus ketika 1 bulan itu, karena idealnya ketika 2 minggu diobatin maka kuman sudah semakin sedikit. Jadi kalau sudah 1 bulanan seharusnya dia akan lebih membaik secara klinis maupun radiologis ketika dahak negatif ya, di awal ya, seperti itu. Jadi ketika tidak terjadi perbaikan, pikirkan beberapa hal tersebut, apakah keganasan, apakah resistensi atau infeksi kuman yang lain. Berarti tadi kalau misalnya untuk pemeriksaan ada yang pemeriksaan yang namanya mikroskopis dengan TCM. Jadi kalau misalnya sahabat Hermina searching tuh TCM, itu adalah kita menggunakan dahak ya dok, biasanya dahak kalau untuk kita curiga TB paru, menggunakan dahak lalu kita masukkan ke alat, nanti akan keluar tuh hasilnya. Kalau misalkan hasilnya negatif, kita lihat lagi sama gejala yang diderita orang tersebut. Kalau misalkan kecurigaan TB gejalanya khas sekali, kita boleh mendiagnosa secara klinis ya dok ya. Kalau misalkan kita coba nih antibiotik untuk kuman tuberkulosis ada perbaikan ya, kita akan lanjutkan sampai 6 bulan. Kalau tidak ada, maka kita perlu pikirkan diagnosis lain, apa mungkin itu kanker atau segala macam seperti itu ya dok, berarti dok. Terus dok, selain TB itu bisa nggak dok terjadi pada pasien-pasien dengan kondisi khusus, misal seperti ibu hamil atau segala macam, terus bagaimana pengobatannya pada pasien TB seperti itu dok? Iya, pada prinsipnya semua orang baik dewasa dan anak itu bisa tertular TBC ya. Begini sebenarnya, jadi kita itu akan terpajan ya, bukan terpapar istilahnya, terpajan kuman TBC. Kemudian yang terpajan itu belum tentu semuanya sakit. Ada yang sakit, ada yang tidak sakit, seperti itu. Yang sakit ini ada yang ternyata dapat sembuh, atau yang sakit ini kemudian mengalami komplikasi. Jadi semua orang itu berpeluang untuk terkena TBC. Tapi orang-orang mana sih yang lebih berpeluang untuk terkena yang lebih beresiko TBC? Ya dok, lebih beresiko itu yang penting ya. Jadi itu juga menyingkirkan stigma bahwa hanya orang miskin yang bisa kena TBC. Tidak, saya punya pasien juga yang bukan dari golongan miskin, dan tenaga kesehatan itu
Banyak seperti itu. Jadi yang beresiko apa? Adalah orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah. Siapa orang daya tahan tubuhnya rendah? Yang pertama adalah apakah usianya terlalu tua, misalnya geriatri, di atas 60 tahun, atau orang-orang yang usianya terlalu muda, pasien-pasien pediatri, anak, ya, dok. seperti itu. Kemudian orang-orang dengan imunitas rendah lain karena satu penyakit virus, misalnya pasien-pasien dengan HIV/AIDS. Kemudian pada ibu hamil bagaimana? Sangat memungkinkan karena ketika seseorang itu hamil, secara imunitas dia akan berubah sehingga pasti daya tahan tubuhnya akan lebih rendah dibandingkan pada saat kondisi dia tidak hamil. Sehingga resiko untuk tertular TBC juga ada. Lebih tinggi ya, dok. Kemudian pasien-pasien dengan diabetes mellitus, pasien-pasien dengan kanker, pasien-pasien yang mendapatkan obat-obatan kemoterapi atau steroid jangka panjang, atau orang-orang yang tinggal di satu komunitas yang padat, misalnya di lapas. Oh iya, dok. Seperti itu. Jadi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang beresiko untuk tertular TB. Semakin kemudian juga orang-orang dengan gagal ginjal, jangan lupa tuh, yang CKD, yang cuci darah ya, itu dok. Juga orang-orang yang juga beresiko. Petugas laboratorium. Oh, karena dia yang memeriksakan ya, dok? Iya, betul. Kemudian kita ini dokter, perawat, apalagi perawat yang kerja di ruang isolasi. Ruang isolasi, benar, dok. Seperti itu. Jadi semua punya peluang, tidak memandang kaya miskin, cantik jelek, semua bisa selebgram ataupun bukan ya, dok, tetap bisa tertular ya, dok. Semua. Oke. Terus kalau untuk pengobatannya, dok, sini udah ada nih pasiennya dengan gejala khas, terus juga pemeriksaannya udah yakin nih infeksi tuberkulosis. Pengobatannya kapan bisa mulai, sama apa saja yang dikonsumsi, dok, selama pengobatan? Pada prinsipnya ketika kita sudah mendiagnosa ini sebagai TBC, maka obat TB bisa dimulai. Ya. Obat TBC itu sebenarnya secara besar kita bagi dua, apakah dia TB sensitif obat atau TB resisten obat. Ya, mungkin kita bicara yang sensitif saja ya. Dan pada orang-orang dengan TB sensitif obat, maka akan diberikan panduan obat yang dosisnya sudah ditetapkan. Fixed dose combination. Jadi kalau bahasanya apa? KDT. Saya susah bahasanya. Kombinasi dosis tetap. Saya selalu ngomongnya fixed dose combination. FDC ya, dok, FDC. Jadi terdiri dari berapa sih obatnya? Terdiri dari 4 macam obat. Rifampicin, INH, ethambutol, pyrazinamide. Kenapa harus 4 macam obat? Karena kumannya ini pintar, ya. Jadi kuman TBC ini dia tidak hanya semerta-merta ada kuman dibunuh sama anti tuberkulosis kemudian dia mati, ya. Jadi ada kuman yang bertumbuh dengan cepat dan selalu ada, anggapnya kalau ini permukaan laut ya, dia selalu tumbuh di atas nih dan cepat. Itu gampang dibunuhnya, ya. Kita butuh yang sifat pembunuhnya cepat, baterai cepat sehingga cepat dihentikan, dibereskan. Tapi ada kuman yang tumbuhnya dalam suasana asam. Ada kuman yang tumbuhnya itu sporadis, jadi muncul cepat hilang ke bawah, jadi gak susah dibunuhnya. Ada yang sifatnya dorman, yang tidur, yang di bawah, yang nggak bisa kita sentuh dengan obat. Jadi kenapa butuh kombinasi? Salah satunya seperti itu. Yang kedua adalah untuk mencegah resistensi. Jadi ada kuman yang sudah memang secara lahiriahnya dia sudah dengan sifat resistensi. Kebal ya, dok? Kebal. Iya, jadi sudah kebal dengan obat. Jadi kalau kita membunuhnya harus dengan obat dengan fixed dose combination yang terdiri dari 4 obat. Nah, selain obatnya harus fixed dose combination, ini kita bicara TB tanpa ada komplikasi lain ya. Juga lama pemberiannya juga harus sesuai. Jadi bukan yang diberikan hanya dalam jangka waktu yang 1 minggu, 2 minggu, tapi diberikan selama minimal 6 bulan. Kalau kita bicara tidak tanpa komplikasi, maka kita akan memberikan minimal 6 bulan. Jadi 2 bulan pertama adalah fase intensif, di mana tujuannya adalah membunuh kuman secepat mungkin, mensterilisasikan dan mencegah resistensi. Maka 4 obat yang saya sebutkan tadi harus dimasukkan. Ya, kemudian setelah itu kita ke fase lanjutan 4 bulan.
Nah, ketika 4 bulan maka tujuannya adalah jangan yang sudah dibunuh banyak di fase intensif ini, maka akan dibunuh lagi dan disterilkan di fase lanjutannya. Oke. Seperti itu. Jadi lama pengobatan minimal 6 bulan. Oke, jadi Untuk- tadi Dokter Aryani sempat menyebutkan bahwa obatnya ini ada 4 macam antibiotik ya dok ya. Iya. Tapi jangan khawatir untuk sahabat Hermina kalau misalnya memang terdiagnosis TB bahwa antibiotiknya ini nggak kita minum 4 biji satu-satu, tapi dia dalam satu tablet ya dok. Iya. Sudah ada 4 macam kombinasi obat seperti itu. Begitu Iya, juga tapi yang tergantung berat badannya berapa. ya benar, tergantung berat badannya berapa karena itu mempengaruhi untuk dosis ya dok. Iya, jadi Oke. nanti kalau misalnya ditetapkan, minumnya 3 tablet, itu bukan 3 kali 1. Ya, hati-hati, banyak juga pasien yang salah. Jadi 1 kali 3. Oke, sekali minum 3 tablet. Iya, seperti itu. Oke, itu Kita dia. bicara TB yang tidak komplikasi. Iya dok, kalau ya. TB komplikasi beda lagi Beda nanti lagi. ranahnya. Iya. Pengobatannya juga akan beda lagi ya dok. Oke, terus dok supaya kita nih apa ya? Maksudnya kan pengobatan lama ya dok, cukup lama 6 bulan. Berarti untuk dukungan keluarga sangat diperlukan ya dok. Motivasi dari keluarga seperti itu ya dok. Untuk itu kita perlunya kalau misalkan di tuberkulosis ini ada yang namanya pengawas menelan obat ya dok. Ya, PMO ya. PMO, jadi dia istilahnya seperti polisinya si pasien nih untuk minum obat dan Iya. harus bisa bekerja sama dengan dokter seperti itu sahabat Hermina. Dan jangan khawatir kalau misalkan menggunakan obat dari pemerintah gratis ya dok. Gratis. Gratis. Jadi memang pemerintah ini konsen untuk eliminasi TB, bener dok? Betul. Oke, seperti Jangan itu. takut ya, nanti disangka obatnya 6 bulan bayar sendiri. Tidak. Iya. Dan jangan khawatir bahwa obat yang gratis itu sama kualitasnya dengan obat yang biasanya dibeli sendiri. Oke, terus dok, ada kiat-kiat terkait pencegahan nggak dok? Supaya tidak terinfeksi tuberkulosis seperti apa dok? Atau mungkin ketika nih misal di lingkungan kita ada yang terinfeksi tuberkulosis, jadi kita takut nih apa yang harus kita lakukan? Apakah ada obat pencegahan segala macam seperti itu dok? Pada prinsipnya kumannya mati ketika terkena sinar matahari. Kalau sirkulasi bagus, maka kuman tidak akan bertahan lama. Kemudian yang kedua adalah daya tahan tubuhnya harus bagus. Jadi kalau bisa jangan sampai terinfeksi penyakit-penyakit yang menurunkan daya tahan tubuh. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pada populasi yang beresiko, ya kalau bisa pakai masker. Jadi pakai masker itu bukan cuma masalah COVID ya. Benar dok. Ya, jadi orang-orang tuh pikir ya udah sekarang nggak pakai masker karena COVID sudah hilang. Anda lupa kita tuh negara kedua terbesar di dunia TBC. Iya benar dok. Jadi seperti itu, kita nggak pernah tahu siapa berada di dekat kita yang ternyata TBC. Kalau misalkan kita kontak nih dok atau kita bertemu dengan orang yang sudah terdiagnosis TBC, ada nggak mungkin pencegahan supaya kita juga tidak tertular TBC-nya dok? Ya, kembali bahwa kita pakai masker, daya tahan tubuhnya harus bagus. Kalau kita mengalami gejala yang serupa, segera periksakan diri. Oke. Ini ya, kontak serumah itu harus diidentifikasi ada TBC atau tidak, karena ada namanya profilaksis TB pada orang kontak serumah. Oh, oke. Itu. Berarti ada obat-obatnya sendiri Iya. atau oke. Berarti kalau misalkan seperti tadi ya dok, menjaga hygiene diri sendiri, terus daya tahan tubuh seperti itu ya dok, olahraga cukup, merokok dok, faktor resiko? Merokok faktor resiko. Bagaimanapun ketika Faktor resiko macam-macam ya, dok. ketika Anda merokok, itu bukan hanya resiko masalah jadi penyakit paru obstruksi kronis, bukan cuma masalah kanker saja. Merokok itu menyebabkan terjadinya perubahan struktur daripada saluran nafas. Kemampuan, kenapa orang itu tidak bisa terkena infeksi? Karena saluran nafasnya, kemampuan untuk membuang semua kuman ataupun bakteri ataupun apapun yang asing ke dalam saluran nafasnya bisa dibuang keluar. Nah, ketika saluran nafasnya berubah karena masalah perokok, maka kemampuan itu akan berkurang sehingga deposit daripada kuman-kuman itu akan lebih gampang masuk ke dalam saluran nafas. Oke. Jadi ingat sekali lagi, merokok meskipun sudah ada gambar menyeramkannya di situ tetap aja banyak yang beli ya dok. Jadi rokok merupakan salah satu faktor untuk bisa terinfeksi tuberkulosis seperti itu. Oke, terima kasih banyak Dokter Aryani atas ilmunya. Jadi sedikit saya simpulkan kalau misalkan memiliki gejala yang tadi seperti disebutkan sama Dokter Aryani, kalau misalkan batuk lebih dari 2 minggu ya dok, batuk, ada penurunan berat badan, keringat malam, dan gejala-gejala lainnya yang mengarah ke tuberkulosis, segera untuk periksa ya dok, melakukan pengobatan. Karena semakin cepat terdiagnosis, semakin cepat pengobatan, semakin menurunkan resiko untuk lebih menyebarkan ke orang lain. Seperti itu ya dok ya? Iya, dan resiko untuk komplikasinya juga semakin
lebih rendah. Ya, oke dok. Karena memang angka kematian tinggi ya, jangan lupa. Oke. Sebelum di closing kayaknya kita bisa bicara masa eliminasi TB ya. Oke, silakan dok. Jadi sebelum di closing kita akan program dunia ya, eliminasi TB itu diterapkan 2030. Tapi end of TB-nya adalah 2050. Harapannya apa di eliminasi itu adalah angka kematiannya harus berkurang 90% dan angka infeksinya kurang 80%. Nah, tapi itu menjadi tantangan sendiri. Seperti itu. Oke. Berarti TBC ini tuberkulosis ini bukan hanya menjadi masalah dari Indonesia saja ya dok, tapi menjadi masalah dunia. Sehingga makanya dari tahun 2030 sudah ada program untuk eliminasi dan program untuk mengakhiri NTB-nya di 2050 ya dok. Oke, semoga kita semua bisa mencapai itu ya dok. Oke, terima kasih kepada Dokter Aryani, semoga ilmunya yang diberikan kepada sahabat Hermina dan juga kepada saya terutama dok bermanfaat. Semoga kita bisa mencapai percepatan eliminasi TB 2030. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TOS TB, temukan dan obati sampai sembuh. Terima kasih. TOS TB. TOS TB.